Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Matematika 7 dalam materi pokok perbandingan. Submateri pokok menjadi bagian 1 mengenal konsep perbandingan. Sobat Smart, semoga dapat dengan mudah mengenal dan memahami konsep perbandingan. Amin. Video ini menjadi bagian 1 dari 2 bagian video pembelajaran tentang perbandingan. Bahasan kali ini memahami dan menentukan perbandingan dua besaran. Menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Dan terakhir, memahami dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Smart, pilihan bahasan yang tepat. Mari sobat, bahas bersama. Tentang konsep perbandingan adalah proses dari dua besaran yang dibandingkan. Hasil yang lebih sederhana dari perbandingan disebut dengan istilah rasio. Dalam bentuk penulisan, dari dua besaran sejenis yang dibandingkan menggunakan tanda titik dua atau tanda per, pemisah pembilang, dan penyebut. Perhatikan bentuk penulisan. Besaran 1 banding besaran 2 atau besaran 1 per besaran 2. Bentuk inilah yang membandingkan dua kondisi yang disebut dengan rasio. Misal, terdapat persegi 1 dengan luas 64 satuan. Akan dibandingkan dengan persegi 2 yang lebih kecil dengan luas 16 satuan. Akan ditentukan perbandingan dan rasio persegi 2 terhadap persegi 1. Pertanyaannya, kenapa tidak dimulai dengan persegi 1 dulu? Karena nilai terkecil ada pada bagian 2. Dalam perbandingan akan selalu diawali dengan menyebut nilai terkecil. Jadi, bisa ditulis persegi 2 banding persegi 1. Masukkan nilainya, 16 banding 64. Ini masih dalam bentuk membandingkan, bukan rasio. Disebut rasio jika kedua nilai yang dibandingkan lebih sederhana. Maka, perbandingan ini lebih disederhanakan lagi dengan membagi keduanya dengan kelipatan terbesar. Didapat kelipatan terbesar untuk kedua nilai adalah 16. Jadi keduanya dibagi dengan 16. 16 dibagi 16 nilainya 1. 64 dibagi 16 nilainya 4. Maka perbandingan dari persegi 2 banding persegi 1 adalah 16 banding 64 dengan rasio 1 banding 4. Sobat Smart, mari masuk ke pemahaman lanjutan. Berikut cara memahami dan menentukan perbandingan dua besaran. Misal permasalahan. Seorang pekerja lepas menerima gaji sebesar 36 juta rupiah per tahun. Saat ini, kalender pekerja tersebut mencatat terdapat 180 hari fakultatif dalam setahun. Jika tahun depan si pemberi kerja menambah waktu bagi si pekerja menjadi 220 hari, berapakah pendapatan pekerja tersebut dalam sehari? Jika gaji yang diterimanya berdasarkan banyak hari dalam kalender sekolah. Mari selesaikan permasalahan. Akan dicari pendapatan pekerja dalam sehari. Dari soal diketahui dua besaran yang dimaksud adalah besar gaji dan banyak hari fakultatif. Besarnya gaji akan dibandingkan dengan banyaknya hari dalam satu tahun. Jika dalam satu tahun didapat gaji sekian juta, maka dalam satu hari bisa diketahui dengan cara perbandingan. Pekerja telah mencatat 180 hari fakultatif dalam setahun. Fakultatif artinya tidak diwajibkan. Maksudnya, banyak hari kerja bisa berubah-ubah dalam setahun. Karena pekerja menerima 36 juta setahun, sedangkan masa kerja fakultatif 180 hari, maka untuk menentukan pendapatan per hari 36 juta banding 180 hari. Tentukan kelipatan. Didapat 180. Pembilang dan penyebut dibagi 180 sama dengan 200.000 banding 1. Sama dengan 200.000. Maka gaji pekerja dalam sehari adalah 200.000 per hari. Jika si pemberi kerja menambah waktu bagi si pekerja menjadi 220 hari, maka perbandingan dua besaran menjadi 200.000 banding 1 kali 220 hari. Nilainya dalam satu tahun untuk masa kerja 220 hari sama dengan 44 juta. Jadi, pendapatan gaji si pekerja 44 juta per tahun untuk 220 banyak hari. Sobat Smart,
Mari lanjutkan pemahaman menentukan perbandingan. Sobat Smart, mari coba memahami bagaimana menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Terdapat harga dari bursa buku tulis sebagaimana data berikut. Bagaimana untuk isi buku yang lain? Jika kondisi data menyatakan untuk buku 38 lembar harga 17.500 isi 10 buku dalam satu paket. Untuk buku 50 lembar, harga 24.700 isi 10 buku dalam satu paket. Untuk buku 100 lembar, harga 20.500 isi 5 buku dalam satu paket. Sobat Smart, saatnya menggali dari data tabel yang ada. Perhatikan, ada banyak buku yang berbeda dalam satu paket. Ada yang berisi 5 buku, ada juga yang berisi 10 buku. Tampilan tabel berikut bisa memperjelas kondisi data di atas. Yang belum diketahui harganya dibuat variabel untuk mempermudah penyebutan saja. Variabel A untuk paket 5 buku dengan isi 38 lembar. Variabel B untuk paket 5 buku dengan isi 50 lembar. Variabel C untuk paket 10 buku dengan isi 100 lembar. Besaran yang dibandingkan adalah dua paket dengan isi masing-masing 5 buku dan 10 buku, di mana kedua besaran tersebut memiliki satuan berbeda, masing-masing 38 lembar, 50 lembar, dan 100 lembar. Sobat Smart, mari buat perbandingannya. Banyak buku 5 banding banyak buku 10. Karena perbandingan yang ditulis terlebih dahulu untuk banyak buku 5, maka harga yang disebut terlebih dahulu untuk harga buku 5, sama dengan harga buku 5 banding harga buku 10. Selanjutnya, perhatikan proses operasi. Banyak buku 10 dikali harga buku 5. Banyak buku 5 dikali harga buku 10. Sama halnya jika penulisan perbandingan dibuat dalam bentuk berikut. Banyak buku 5 per banyak buku 10 sama dengan harga buku 5 per harga buku 10. Operasi yang dilakukan, banyak buku 5 dikali harga buku 10 sama dengan harga buku 5 dikali banyak buku 10. Ingat Sobat Smart, apabila salah penempatan bisa membuat salah dalam perhitungan. Ulangi tekniknya jika dirasa masih belum paham. Nah Sobat Smart, saatnya kita melakukan perhitungan. Perhitungan untuk harga 5 buku isi 38 lembar dalam variabel A. 5 per 10 sama dengan A per 17.500. Sederhanakan 5 per 10 untuk memperoleh perhitungan menjadi 1 per 2 sama dengan A per 17.500. Lakukan perkalian silang. 1 kali 17.500 sama dengan A kali 2. Sederhanakan. 17.500 sama dengan 2A. Tentukan nilai A. A sama dengan 17.500 per 2. Hitung hasil bagi. A sama dengan 8.750. Variabel A berhasil didapat. 8.750 untuk harga paket 5 buku isi 38 lembar. Selanjutnya, perhitungan untuk harga 5 buku isi 50 lembar dalam variabel B. Sobat Smart, coba buat dalam format perbandingan yang berbeda. 5 banding 10 sama dengan B banding 24.700. Sederhanakan 5 banding 10 untuk mempermudah perhitungan menjadi 1 banding 2 sama dengan B banding 24.700. Lakukan perkalian silang. 2 kali B sama dengan 1 kali 24.700. Sederhanakan, 2B sama dengan 24.700. Tentukan nilai B. B sama dengan 24.700 per 2. Hitung hasil bagi. B sama dengan 12.350. Variabel B berhasil didapat untuk harga paket 5 buku isi 50 lembar. Selanjutnya, perhitungan untuk harga 10 buku isi 100 lembar dalam variabel C. Sobat Smart bisa gunakan format yang mana saja. 5 banding 10 sama dengan 20.500 banding C. Sederhanakan 5 banding 10 untuk mempermudah perhitungan menjadi 1 banding 2 sama dengan 20.500 banding C. Lakukan perkalian silang. 2 kali 20.500 sama dengan 1 kali C. Tentukan nilai C dengan menghitung perkalian di ruas kiri.
41.000 sama dengan C. Nah, mudah ya hitungannya Sobat Smart. Mari lanjutkan dengan menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan. Di sini Sobat Smart belajar memahami dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan senilai. Istilah lain perbandingan senilai adalah proporsi. Bisa disebut perbandingan senilai jika yang dibandingkan proporsi yang sama. Dalam permasalahan dimisalkan sebagai berikut. Masalah pertama. 4 kg beras harganya 40.000. 2 kg beras harganya 20.000. Dibuat dalam bentuk perbandingan. 4 kg banding 2 kg sama dengan 40.000 banding 20.000. Sederhanakan dengan menentukan kelipatan ruas kiri dengan kelipatan 2. Hasilnya 2 banding 1 sama dengan ruas kanan dengan kelipatan 20.000, hasilnya 2 banding 1. Dan ternyata perbandingan ini merupakan perbandingan senilai karena memiliki proporsi yang sama. Coba dengan permasalahan lainnya. Masalah kedua. Saat Budi 4 tahun, adiknya 2 tahun. Saat Budi 8 tahun, adiknya 6 tahun. Dibuat dalam bentuk perbandingan. Budi banding adiknya. 4 tahun banding 8 tahun. Sama dengan 2 tahun banding 6 tahun. Sederhanakan dengan menentukan kelipatan. Ruas kiri dengan kelipatan 4 hasilnya 1 banding 2. Sama dengan ruas kanan dengan kelipatan 2 hasilnya 1 banding 3. Perhatikan ternyata perbandingan ruas kiri dan ruas kanan tidak sama Sobat Smart. Berarti kesimpulannya bukan perbandingan senilai karena tidak memiliki proporsi yang sama. Dua permasalahan dan cara menyelesaikannya sudah dibahas. Di sini bisa disimpulkan bahwa sebuah perbandingan senilai karena proporsinya sama. Sebaliknya, tidak senilai karena proporsi berbeda. Selanjutnya Sobat Smart, bisa juga diperhatikan dalam kondisi lainnya tentang proporsi. Posisi garis pada grafik yang menyatakan perbandingan senilai atau proporsi itu adalah jika garisnya melewati koordinat 0,0. Artinya, jika grafik tersebut tidak melewati koordinat 0,0, maka perbandingan tersebut tidak proporsi. Jelas ya Sobat Smart? Lanjut. Saatnya masuk ke bentuk soal. Soal 1. Soal menentukan perbandingan dua besaran. Tentukan nilai yang belum diketahui supaya setiap pernyataan berikut benar. Masalah pertama. 64 banding 24. Sama dengan titik-titik banding 21 sama dengan titik-titik banding 28. Jadi terdapat 3 ruas. Ruas kiri, ruas tengah, dan ruas kanan. Sobat Smart, mulai dengan memberikan nama variabel. Untuk titik-titik, ruas tengah variabel A, ruas kanan variabel B. Ruas kiri dipakai sebagai rasio untuk dibandingkan. Sekarang fokus di dua ruas. Pada ruas kiri dan ruas tengah untuk mencari nilai variabel A. Mulai, tentukan kelipatan untuk ruas kiri. Ditemukan kelipatan 8. 24 bagi 8 dapat 3. 64 bagi 8 dapat 8. Tulis perbandingan 8 banding 3 sama dengan A banding 21. Lakukan kali silang. 8 kali 21 sama dengan A kali 3. Operasikan. 168 sama dengan 3A. Tentukan nilai A. A sama dengan 168 per 3. Selesaikan pembagian. A sama dengan 56. Untuk variabel A sudah terjawab. Lanjut pencarian variabel B. Fokus di dua ruas. Pada ruas kiri dan ruas kanan untuk mencari nilai variabel B. Mulai. Gunakan hasil kelipatan terkecil yang sudah ditetapkan dari ruas kiri. 8 banding 3 sama dengan B banding 28. Lakukan kali silang. 8 kali 28 sama dengan B kali 3. Operasikan. 224 kali 3B. Tentukan nilai B. B sama dengan 224 per 3.
Selesaikan pembagian. B sama dengan 74,67. Variabel B sudah terjawab. Sobat Smart, coba lagi untuk pembiasaan. Masalah kedua. Titik-titik banding 27 sama dengan 8 banding 936 sama dengan titik-titik banding 63. Terdapat 3 ruas, ruas kiri, tengah, dan kanan. Mulai dengan pemberian nama variabel. Ruas kiri variabel C, ruas kanan variabel D. Ruas tengah akan dipakai sebagai rasio yang dibandingkan. Fokus pada ruas kiri di mana variabel C berada, dan ruas tengah. Mulai, tentukan kelipatan untuk ruas tengah. Ditemukan kelipatan 4. 8 bagi 4 dapat 2. 36 bagi 4 dapat 9. Tulis perbandingan. C banding 27 sama dengan 2 banding 9. Lakukan kali silang. C kali 9 sama dengan 2 kali 27. Operasikan. 9C sama dengan 54. Tentukan nilai C. C sama dengan 54 per 9. Selesaikan pembagian. C sama dengan 6. Untuk variabel C sudah terjawab. Lanjut pencarian variabel D. Yang digunakan untuk operasi adalah ruas tengah dalam rasio dan ruas kanan. 2 banding 9 sama dengan D banding 63. Lakukan perkalian silang. 2 kali 63 sama dengan D kali 9. Operasikan. 126 sama dengan 9D. Tentukan nilai D. D sama dengan 126 per 9. Selesaikan pembagian. D sama dengan 14. Untuk variabel D sudah terjawab. Sobat Smart, satu masalah lagi untuk menambah pemahaman. Masalah ketiga. Titik-titik banding 8 sama dengan 15 banding titik-titik sama dengan 24 banding 32. Terdapat 3 ruas, ruas kiri, tengah, dan kanan. Mulai dengan pemberian nama variabel. Ruas kiri variabel E, ruas tengah variabel F, dan ruas kanan sebagai rasio yang dibandingkan. Fokus pada ruas kiri di mana variabel E berada dan ruas kanan. Mulai, tentukan kelipatan untuk ruas kanan. Ditemukan kelipatan 8. 24 bagi 8 dapat 3. 32 bagi 8 dapat 4. Tulis perbandingan. E banding 8 sama dengan 3 banding 4. Lakukan kali silang. E kali 4 sama dengan 3 kali 8. Operasikan. 4E sama dengan 24. Tentukan nilai E. E sama dengan 24 per 4. Selesaikan pembagian. E sama dengan 6. Untuk variabel E sudah terjawab. Lanjut pencarian variabel F. Yang digunakan untuk operasi adalah ruas tengah yang mengandung variabel F dan ruas kanan dalam rasio. Mulai. 15 banding F sama dengan 3 banding 4. Lakukan perkalian silang. 15 kali 4 sama dengan 3 kali F. Operasikan. 60 sama dengan 3F. Tentukan nilai F. F sama dengan 60 per 3. Selesaikan pembagian. F sama dengan 20. Untuk variabel F sudah terjawab. Sobat Smart yang penuh semangat, mari lanjut ke soal 2. Soal perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Soal ini menghitung nilai kalori dalam sereal. Siap ya Sobat Smart? Perhatikan tabel kalori dalam sereal berikut. 50 gram sereal mengandung 150 kalori. 150 gram sereal mengandung 450 kalori. 300 gram sereal mengandung 900 kalori. 500 gram sereal mengandung 1500 kalori. Dari tabel di atas akan ditentukan kondisi berikut. Pertama, menentukan kalori yang didapat dalam 75 gram sereal. Sobat Smart, perhatikan cara membentuk perbandingan untuk mencari kalori. Pilih salah satu takaran saja dari tabel. Yang akan dijadikan pembanding adalah takaran 50 gram untuk 150 kalori. Dengan pemisahan kalori untuk 75 gram dibuat dalam variabel K.
Perbandingan berat sereal akan dipadankan dengan kalori bentukan sereal. 75 banding 50 sama dengan K banding 150. Terdapat dua ruas, ruas kiri dan ruas kanan. Tentukan kelipatan ruas kiri untuk mempermudah penghitungan. Didapat kelipatan 25. 75 bagi 25 dapat 3. 50 bagi 25 dapat 2. Sama dengan K banding 150. Lakukan kali silang. 3 kali 150 sama dengan K kali 2. Selesaikan operasi perkalian. 450 sama dengan 2K. Tentukan nilai K sama dengan 450 per 2. Selesaikan. Pembagian K sama dengan 225. Simpulkan, kalori yang didapat dalam 75 gram sereal adalah 225 kalori. Buat pemahaman satu lagi Sobat Smart, kondisi selanjutnya. Kedua, menentukan takaran atau gram untuk sereal yang mengandung 1000 kalori. Pilih salah satu takaran saja dari tabel. Yang akan dijadikan pembanding adalah takaran 500 gram untuk 1500 kalori. Pemisalan takaran untuk 1000 kalori dibuat dalam variabel R. Perbandingan berat sereal akan dipadankan dengan kalori bentukan sereal. 1000 banding 1500 sama dengan R banding 500. Terdapat dua ruas, ruas kiri dan ruas kanan. Tentukan kelipatan ruas kiri untuk mempermudah penghitungan. Didapat kelipatan 500. 1000 bagi 500 dapat 2. 1500 bagi 500 dapat 3. Sama dengan R banding 500. Lakukan kali silang. 2 kali 500 sama dengan R kali 3. Selesaikan operasi perkalian. 1000 sama dengan 3R. Tentukan nilai R sama dengan 1000 per 3. Selesaikan pembagian. R sama dengan 333,33. Simpulkan, takaran gram untuk sereal yang mengandung 1000 kalori adalah 333,3 gram. Sobat Smart, intinya dalam membuat perbandingan tidak salah dalam meletakkan besaran yang akan dibandingkan. Lanjut ke soal terakhir. Soal yang terkait dengan perbandingan senilai. Perhatikan kondisi berikut. Harga tiket di pasar malam 3.000 per orang. Berikut tabel harga tiket. Dari tampilan tabel tersebut terdapat biaya yang akan dicari dengan cara perbandingan. Di tabel tertera biaya 2 tiket 6.000, di mana biaya ditulis dalam ribuan. 6.000 ditulis 6. Prosesnya akan dicari dengan perbandingan senilai. Langkah pertama, tentukan variabel untuk mempermudah penyebutan besaran. Variabel A, B, C, D. Langkah kedua, buat perbandingan dengan cara yang benar. Sobat Smart bisa membuat perbandingan dari apa yang diketahui. Di sini yang diketahui harga 2 tiket 6.000. Bisa dibuat 2 banding 6. Rasio bisa ditulis 1 banding 3. Sama nilainya ya kan Sobat Smart? Ini dijadikan ruas kiri. Lanjutkan ke ruas kanan. Sama dengan buat data perbandingan 4 banding A. Langkah terakhir, lakukan perhitungan. Untuk menyimpulkan besaran yang didapat, lakukan kali silang sehingga didapat A sama dengan 12. Buat dalam tabel variabel A sama dengan 12. Lanjut perbandingan untuk variabel B, tetap menggunakan rasio yang sama. 1 banding 3 sama dengan 6 banding B. Lakukan kali silang sehingga didapat B sama dengan 18. Buat dalam tabel variabel B sama dengan 18. Lanjut perbandingan untuk variabel C, tetap menggunakan rasio yang sama. 1 banding 3 sama dengan 8 banding C. Lakukan kali silang sehingga didapat C sama dengan 24. Buat dalam tabel variabel C sama dengan 24. Lanjut perbandingan untuk variabel D. Tetap menggunakan rasio yang sama. 1 banding 3 sama dengan 10 banding D. Lakukan kali silang sehingga didapat D sama dengan 30.
buat dalam tabel variabel D sama dengan 30. Nah, Sobat Smart, tidak ada yang sulit ya? Dan perhatikanlah bahwa rasio dari setiap kolom adalah sama. Pada perbandingan ini didapat rasio 1:3, sehingga kesimpulan akhir yang bisa ditarik adalah bahwa besaran dalam perbandingan senilai selalu memiliki rasio yang sama. Dalam koordinat kartesius dibuat titik koordinat untuk 2,6, 4,12, 6,18, 8,24, terakhir koordinat 10,30. Tarik kesimpulan yang akan mengakhiri materi pembelajaran kali ini adalah bahwa jika besaran perbandingan dibuat dalam diagram kartesius akan menghasilkan garis lurus yang melewati koordinat 0,0. Sobat Smart, kita akhiri sampai di sini. Materi konsep perbandingan selesai. Sampai jumpa pada perbandingan senilai dan berbalik nilai. See you next.